Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada kesempatan siang hari ini, kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang bersedia atau bersiap untuk memimpin doa, kiranya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Silahkan mengangkat tangan bila mana ada Bapak atau Ibu yang bersedia untuk memimpin doa sebelum kita memulai aktivitas kita di siang hari ini, Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin doa? Silahkan angkat tangan. Silakan Bapak Hendy Saudu, dipersilakan untuk memimpin doa Bapak. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon isi untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita laksanakan ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas doa yang telah dipimpin. Semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kami yang ikut berdoa juga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dalam mengikuti kegiatan ini, Bapak. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami banggakan, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu bisa bergabung di kegiatan ini meskipun mungkin dalam keadaan cuaca yang ekstrim, cuaca yang sangat menyengat, kemudian panas, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mengikuti kegiatan ini, mungkin karena ada keinginan untuk bisa lebih maju, bisa lebih baik demi kemajuan peserta didik nanti kita ke depannya. Karena sebenarnya Bapak Ibu, kegiatan ini kita langsungkan bukan sekadar bukan sekadar kompetensi yang kita mau tingkatkan, tapi bagaimana nanti kita kembangkan pelajaran-pelajaran yang ada pada kegiatan ini ke peserta didik kita di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Jadi diseminasi ini adalah perpanjangan tangan yang pernah kami pelajari di diseminasi sebelumnya, maka menjadi tantangan kami, menjadi perpanjangan tangan kami untuk menyampaikan ke Bapak Ibu tentang apa yang kami telah dapatkan beberapa atau bulan yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan orientasi atau perkenalan, mungkin itu ada perkenalan singkat dan nantinya juga mungkin ada kegiatan-kegiatan tambahan. Semuanya diatur dalam bentuk durasi waktu. Jadi ada sesi perkenalan sekitar 5 sampai 10 menit. Itu adalah hal yang kita akan lakukan. Kemudian nantinya Ibu akan mengerjakan beberapa tantangan atau tugas yang mungkin hari ini bisa melalui chat saja ya, melalui menu chat yang ada pada Gmeet ini Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, mungkin beberapa anggota belum bergabung, kemarin ada tidak sempat bergabung karena cek peserta kita itu baru sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. Ini baru 9. 1. Iya. Kita langsung ke pemaparan materi Bapak Ibu yang perlu dicatat silahkan dicatat.
kemudian yang perlu ditanyakan nanti silahkan ditanyakan. Kalau kami bisa menjawabnya, alhamdulillah. Namun kalau kami belum bisa menjawabnya, kami akan berusaha untuk mencari jawabannya dan akan menyampaikan di pertemuan berikutnya, Bapak Ibu. Dan saya harapkan kegiatan kita ini tentunya bisa berjalan lancar, berjalan cair, kemudian ada komunikasi dua arah, bukan saja kami sebagai fasil memberikan pengarahan kepada Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu juga punya kewajiban untuk bisa sharing-sharing tentang apa yang Ibu dapatkan, apa yang Ibu lakukan ketika berada di satuan pendidikan masing-masing, Ibu. Baik, Ibu, saya langsung saja ke persentase. Saya aktifkan dulu ya, Bu. Maaf, Bu, sudah ditampilkan? Sudah ada tampilan? Sudah. Iya, terima kasih, Bu. Ini orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK, PKG, PJOK 2024. Ini adalah pertama dan ada beberapa slide nanti ke depannya yang akan kita selesaikan sampai nanti jam 3 siang atau menjelang sore, Ibu Bapak sekalian. Kemudian selamat datang Bapak dan Ibu peserta PKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama kami Aryan Abidin, kemudian tempat tanggal lahir kami di Sidrap atau 19 Oktober 1988. Kemudian sekolah satuan pendidikan kami itu berada di UPT SDN 231 Tindrang atau tepatnya di Kecamatan Supa, Desa Polewali,
Kemudian lulusan S1 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar 2011 Bapak Ibu. Kemudian alamat rumah kami itu di Jalan Industri Kecil Parepare. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian yang mungkin sempat berkunjung ke Parepare, Bapak Ibu sekalian bisa mengkontak kami atau bisa menghubungi kami bila mana ingin bertemu atau bagaimana Bapak Ibu sekalian. Kemudian alamat sekolah di saya, kemudian status sudah menikah, alhamdulillah. Kemudian moto hidup kami dunia pendidikan dalam kehidupan terbaik dalam amal Bapak Ibu. Jadi kenapa saya mengambil motif ini karena pendidikan sendiri sebenarnya saya sebenarnya termasuk alat berkecimpung di dunia pendidikan. Begitu selesai Bapak Ibu, saya saya bekerja di dunia pembiayaan khususnya jual mobil. Itu tempatnya di PT Adika di Parepare. Setelah keluar dari sana, resign dari sana, baru masuk bergabung menjadi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Selama 2011, Bapak Ibu, kami honor itu di 2000 2007 2017 kemudian berangkat di tahun 2021 sebagai P3K tahap 2 Ibu sekalian. Maaf ada informasi dari Ibu Harda, ini apa yang ada yang bisa komunikasi dengan beliau? Ada masalahnya? Minta maaf Ibu Di, saya komunikasi dulu dengan beliau. Kenapa ini? Kenapa saya tidak bisa bergabung? Bisa dikirimkan ulang itu linknya Ibu ke beliau atau kirim ulang ke grupnya. Bila mana ada teman mungkin yang terlambat masuk, kemudian tidak sempat diterima untuk masuk ke room kita Ibu. Bisa dikirim ulang ke linknya di grup atau kirimkan langsung ke beliau. Baik Ibu, saya lanjutkan. Maaf tadi ada kendala sedikit. Kemudian perkenalan diri, ini nanti di kolom chat kita tuliskan Ibu, tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat. Kemudian sertakan nama satu benda yang bisa benda hidup atau mati Ibu yang dapat menggambarkan kerjakan setelah sesi ini berakhir Ibu. Kemudian ini ada masa orientasi perkenalan fasilitator 10 dan peserta itu 10 menit, kemudian 15 pengantar, kemudian 5 menit itu pengantar lakukan modul 2.1, kemudian 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, kemudian kesepakatan kelas dan seterusnya Bapak Ibu. Ibu bisa baca di tampilan Bapak Ibu sekalian. Ini tujuan kita pada hari ini Bapak Ibu, tentunya pertama adalah fasilitator dan peserta bisa saling mengenal. Kemudian peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Kemudian peserta merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Kemudian apa tujuannya ada pelajaran PJOK di sekolah? Bapak Ibu bisa menjawab nanti juga ini tugas kedua, kemudian bisa didiskusikan bersama dengan fasilitator Bapak Ibu. Lanjut.
Ini data perkembangan prestasi Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Ini apakah selama ini dedikasi kita ke peserta didik kita, apakah ini mendukung atau ikut andil dalam prestasi yang ditingkatkan, yang meningkat dari tahun ke tahun. Nyatanya itu kita lihat tabel di 1982 itu diambil mulai sejak 1982 sampai 2018 terakhir kali data ini dirilis Bapak Ibu. Gitu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu bisa mungkin kita masuk step by step mengenai perkenalan. Jadi yang mau perkenalan pertama silakan angkat tangan Bapak Ibu. Gitu. Ada Bapak Ibu yang mau memperkenalkan diri singkat tentang di mana mengajar, kemudian apa kiat-kiatnya sehingga bisa senang atau betah mengajar di satuan pendidikannya Bapak Ibu. Ada yang bersedia untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu? Mas. Ya silakan Bapak Muhammad Ansar, dengan hormat Bapak disilakan. Ya, tidak ada memperkenalkan, jadi saya yang perkenalkan diri. Ya silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami hormati Bapak Fasilitator, teman-teman peserta diseminasi. Perkenalkan, saya Muhammad Ansar, salah satu guru PJOK di SMA Negeri 11 Pindrang. Merupakan sekolah boarding school di Kabupaten Pindrang di tingkat SMA. Dan saya mengajar sudah sekitar tahun, kalau tidak salah 17 tahun. Saya awal mengajar di SMP, kemudian mengikuti seleksi di SMA 11 dan alhamdulillah sampai sekarang masih di SMA 11 juga. Perlu juga status nggak fasilitator ini? Ya silakan Bapak. Saya kira perlu Pak juga ini kita ketahui Pak. Ibu Nurnya tersenyum nih. Statusnya artinya sudah menikah, Bapak dan Ibu memiliki 2 anak dan masih aktif untuk mengajar sekarang dan pembinaan di bidang olahraga, termasuk organisasi di bidang olahraga. Saya kira cukup. Ya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas perkenalan yang telah disampaikan tadi Bapak. Saya kira kita bisa lihat nanti ke depannya melalui kegiatan ini. Saya kira masih ada yang berkeinginan bisa memperkenalkan diri di kesempatan hari ini Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kembali karena ini sesuai dengan arahan apa yang tercantum di tampilan ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang berkeinginan untuk, silakan Ibu Hamdayani, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Hamdayani. Baik Ibu. Di salah satu dari provinsi Pak. Sekolah saya di SDN 274 Kecamatan Batu Lapak, tepatnya perbatasan Pindrang. Jadi motivasi saya mengikuti diseminasi PKG PJOK yang pertama tentunya untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru PJOK dan tekad saya untuk selalu belajar. Ya. Baik Ibu, satu niat yang sangat bagus.
di dunia pendidikan. Semoga harapannya bisa tercapai. Yang lain bisa menyampaikan sedikit perkenalannya, apa motivasinya sehingga bisa bergabung di kegiatan kita ini. Sebelumnya apakah pernah ada informasi atau apa seperti ini? Silakan Bapak Ibu kita berbicara, kita sharing di kegiatan ini. Kemudian Ibu Nurdiana Ana, silakan Ibu, kami persilakan. Jangan lupa diaktifkan mikrofon. Oke. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Anas, bisa dipanggil ini ya. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pintrang. Ya, alasannya untuk mengikuti PKG ini karena ingin menambah kemampuan mendalami lah, karena salah satu kita dapat jadi Iya sama, suaranya juga enggak terlalu jelas ini. apa Pak? Ya sudah, ya bagus Ya. sudah. Oke, jadi saya ulangi, saya di SMA 1 Pinrang. Nah, alasan saya ikut kegiatan ini untuk mendalami karena ilmu yang sekarang saya dapatkan masih kurang, jadi untuk menambah ilmu lah Pak, seperti itu. Iya, saya rasa sudah cukup Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ibu, memang namanya ilmu tidak ada pernah puas untuk ilmu. Kita saja ini kita tidak tahu 10 tahun, 15 tahun ke depan sepertinya pendidikan ini. Kemarin kita mungkin tidak pernah mengira bahwa kita bisa bertatap muka, bisa belajar seperti ini, tapi ternyata kita dapat hal seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa pernah menduga sistem pendidikan kita ke depannya, karena pendidikan nanti ke depannya selalu berdinamika sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan kita Ibu. Baik, silakan saya persilakan lagi ke peserta yang lain. Silakan Bapak Ibu persilakan di mana ada yang ingin memperkenalkan diri, bisa menyampaikan motivasinya untuk bisa bergabung. Bapak Ibu silakan angkat tangan atau silakan dengan ada Ibu, mungkin Ibu Siti Rabia bisa Ibu? Ya, silakan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rabia, tempat mengajar di UPT SDN Impres Padalarang. Yang pertama, sebenarnya sebelum ikut Pak, sebenarnya belum mau dulu ikut karena berhubung punya bayi yang baru umur 1 tahun, tapi berpikir lagi mungkin ini juga bilang, aduh masih kurang ini pemahaman materinya juga. Jadi saya alhamdulillah ikut dengan beberapa arahan dari teman-teman, bilang bagus katanya yang pernah ikut, bagus materinya, jadi alhamdulillah saya ikut karena masih kurang juga pemahaman saya juga ingin menambah ilmu, jadi alhamdulillah saya ikut Pak dalam kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sebelumnya memang materi yang disiapkan di kegiatan ini, PKG PJK ini memang terkhusus untuk guru kita, karena memang disiapkan untuk menjadi guru-guru yang bisa memiliki kemandirian, kemudian pemahaman yang lebih baik. Baik Ibu, ada yang lain silakan silakan kalau masih ada Ibu, silakan Ibu. Atau Bapak. Atau Ibu Hermawati Jamaran bisa Ibu memperkenalkan diri.
Jangan lupa diaktifkan mikrofon sebelum berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan ini mengenai apa PKG. Saya ini Pak terus terang masalah laptop tidak bisa karena teman-teman mendorong dan anak saya sehingga saya mengikuti PKG ini dan saya bersyukur mudah-mudahan kesehatan saya dapat diberikan dan kelancaran mengikuti PKG ini untuk memotivasi atau memberikan arahan-arahan kepada Bapak terutama masalah PJOK. Karena ini masalah saya ini kan sudah tua, jadi mudah-mudahan bisa memfasilitasi kepada teman-teman untuk mengenai masalah PJOK ke depannya. Ya, sekian dan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas semangatnya untuk terus bergabung di kegiatan ini. Meskipun mungkin masa bakti itu masa bakti Ibu sudah hampir paripurna ya Ibu. Tapi tidak mengurangi semangat untuk bisa bergabung dan bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan guru PJOK yang mungkin masih muda-muda semua. Justru yang sangat disayangkan kalau guru PJOK yang masih muda tidak ada keinginannya untuk menambah skill atau menganggap dirinya sudah jauh lebih baik daripada yang senior. Baik, masih ada tambahan? Tabib Pak, suara tak Pak, karena dua. Iya. Saya teknisi juga. Ibu Harde dengan Pak Yuk kayaknya mau juga diterima. Iya, ada bocor. Mana ini kalau mau kembali? Hah? Kembali. Kayak lengket ya laptop. Pindah gini. Pindah aja kayak kembali ke awal. Kenapa kayak bukan ini? Ayo loading kini. Kami kembali ke awal nih tapi sedikit kayaknya. Mana nih? Ini dia. Ini. Mati Bu karena ini laptop kayak lengket juga karena terlalu banyaknya yang diakses. Ibu, suara saya kedengaran? Iya Pak, sudah bagus. Ya, maaf Ibu atas kendala ini karena ini adalah awal kesalahan teknis itu merupakan hal yang biasa dalam kegiatan ini, tapi tanpa maksudnya tidak mengurangi esensi dari apa yang
diharapkan di kegiatan ini, Ibu. Kita coba berusaha untuk bagaimana maksimalkan segala bentuk kekurangannya diupayakan supaya bisa teratasi dengan baik, Ibu. Lanjut, Bapak atau Ibu yang ingin memperkenalkan diri, silakan. Kita sharing saja dulu, Ibu, karena memang ini adalah orientasi. Ada suara bocor ini. Ibu Harda, silakan Ibu, bila mana mau memperkenalkan diri atau menyampaikan sesuatu di kegiatan kita ini, motivasinya bergabung, kemudian apa harapannya nantinya Ibu setelah selesai di sini, tentunya kita punya tujuan, apa harapannya, bisa dikomunikasikan di sini. Begitu pula dengan Ibu Fatima, silakan Ibu Fatima. Kalau seumpama ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin diceritakan, kesempatan ini dibuka Bapak Ibu. Ada? Silakan Ibu Fatima. Ya, silakan. Ya, suaranya Bapak Ibu Fatima bisa ditambah supaya kita untuk suara yang bocor Ibu silakan dimatikan dulu. Kita persilakan ke Ibu Harda dulu. Ya, bisa Ibu Harda dulu. Ya, silakan Ibu Harda. Nah, Assalamualaikum Pak dan selamat siang. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang juga Ibu. Minta maaf ini lama tadi baru bisa bergabung Pak. Ini 2 laptop dipakai tidak bisa. Alhamdulillah ini bisa bergabung. Makasih. Setengah mati dipandu baru bisa masuk. Iya. Tidak apa-apa Ibu, kalau masalah teknis seperti ini sudah biasa dalam dunia tatap muka begini, dan itu bisa kita maklumi karena mungkin banyak yang memang kegiatan ini bersamaan. Hampir beberapa kabupaten kota melaksanakan kegiatan. Khususnya kita di Pindrang ini 7 kelas itu melaksanakan kegiatannya bersama dengan Sidrap juga melaksanakan juga kegiatan hari ini. Nah, jadi itulah penyebabnya admin juga pasti berkunjung ke room yang satu, room yang lain untuk mengecek apakah kelas itu berjalan atau tidak. Nah, itu intinya kegiatan kita ini berjalan sampai kita nanti di jam 3 sore atau ya jam 3 sore karena hari ini kan 90 menit. Kita mulai tadi jam 13.30. Itu. Memang hari ini orientasi perkenalan. Jadi kita sharing-sharing saja, saling bertatap muka meskipun di dunia maya. Ya itu. Ibu Fatima bisa memperkenalkan diri Ibu Fatima di sekolahnya di mana dan alamatnya di mana Ibu Fatima? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SD Impres Kapa, Kabupaten Ya. Pindrang. Kecamatan. Iya. Iya. Lama Pak, sudah bisa tadi. Tidak apa-apa Ibu, silakan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di sini yang mungkin usia kami jauh lebih di atas Ibu, tapi semangatnya bisa dibilang sangat luar biasa, bisa bisa bergabung. Lanjut, mungkin Bapak Yuriansa bisa. Bapak Yuriansa dari tadi bergabung ini Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang juga Bapak. Ini juga terkendala tadi juga masalah jaringan Pak. Iya. Jadi ya sempat tadi ketiduran juga Pak menunggu jam 1.30 dan ini baru bergabung juga dan terkendala masalah jaringan. Iya, enggak apa-apa. Ya, perkenalkan nama saya Yuriansa Pak dari SD 40 Pindrang Waka, Kecamatan Cempa Pak.
Oh iya. Iya. Kalau Ibu Fatima ini Pak, saya kenal Ibu Fatima ini karena saya aslinya orang Labolong Pak. Oh Satu Labolong. dusun dengan Ibu Fatima. Saya orang Labolong Pak. Kita orang Lampung. Iya, saya orang Labolong. Kebetulan saya kenal Ibu Fatima dan itu juga salah satu guru senior kami. Maksudnya dulu masih SD masih dapat Ibu Fatima. Saya sekolahnya ke SD 177 kemarin Ibu. Ya, dan tujuan kami maksudnya untuk melalui PPG ini ya mudah-mudahan ke depannya bisa menambah wawasan kami mengenai untuk menghadapi anak-anak mana yang lebih membutuhkan karena di dalam olahraga itu ada berupa anak-anak yang berbeda Pak yang kami bisa temukan di situ. Kadang anak-anak ada yang lebih aktif itu ketika berada di luar kelas, maksudnya dalam bentuk praktek dia aktif Pak. Ketika di dalam teori biasa itu dia kurang Pak, kurang. Jadi itu yang maksudnya mudah-mudahan di PKG ini bisa dapat ilmu untuk menghadapi anak-anak supaya anak-anak juga bisa merata yang bisa kami aplikasikan ini semuanya bisa senang dalam mengikuti pelajaran olahraga Pak. Terima kasih. Iya, betul Pak apa yang Bapak sampaikan bahwa murid-murid kita itu tidak memiliki kemampuan yang sama tapi berbeda satu sama yang lain. Tergantung cara kita untuk mengawasi atau mengatasi murid tersebut. Inilah syukurnya kita berhadapan seperti ini karena antara sekolah dengan satu yang lain tentu berbeda penanganannya. Berbeda juga letak geografisnya, tentu berbeda juga sarana dan prasarananya. Mungkin ada sekolah memang prasarananya bagus, tapi itu kan belum tentu bisa memberikan pelayanan terbaik kepada murid kita. Tetapi ada juga yang sarana prasarananya mungkin tidak terlalu mendukung, tetapi memiliki kemampuan, gurunya memiliki kemampuan untuk memodifikasi berbagai keadaan dengan aset yang dia miliki, dia bisa memberdayakan itu meskipun mungkin terkendala dari segi sarana dan prasarana. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi disinilah kita bisa mendengarkan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain dalam penanganan murid. Berbeda dengan SD, tentu berbeda dengan SMP, begitu pula dengan SMA. Tidak mungkin sama satu sama yang lain. Begitu Ibu, Bapak. Baik, mungkin masih ada yang ingin disampaikan, silakan kita sharing saja. Yang pastinya silakan Ibu angkat tangan, aktifkan mikrofon Bapak Ibu, kemudian silakan berbicara Bapak Ibu. Gitu. Iya. Karena kegiatan kita ini terpantau terus sampai jam 3 nanti Bapak Ibu. Oke. Saya silakan. Kalau saya sendiri bolak-balik dari Pari ke Supa, tapi itu Supanya bukan Supa yang pinggir, tapi masuk ke dalam lagi. Jadi saya tadi buru-buru kembali ke rumah karena sama Bapak Ibu, sarana sekolah kami tidak terlalu mendukung masalah jaringan. Kami juga tidak punya WiFi, jadi saya tetap berlari ke tetap kembali ke rumah untuk mengakses kegiatan ini. Selanjutnya lagi nanti jam 3 setelah ini saya langsung lagi ke sekolah ini. Karena persiapan murid kami untuk mengikuti festival Tunas Bahasa Ibu esok hari di Dikbud Kabupaten Pindrang itu. Kebetulan kami juga yang menjadi tulang punggungnya ya Bapak Ibu. Jadi PJOK itu bukan lagi bilang PJOK saja yang ditangani, tapi bagaimana ini PJOK bisa memasuki semua lini untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada murid kita. Selanjutnya Ibu Harda, silakan dengan hormat dipersilahkan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kedua kalinya Pak. Ini minta mohon maaf. Kita sudah pertemuan beberapa kalinya. Saya tidak pernah perkenalkan nama asal sekolah saya. Baiklah Pak, asal sekolah saya yaitu SD 53 Pindrang Langnya, tepatnya di Langnya. Saya sebenarnya pindahan dari Sulawesi Tengah, Toli-Toli, yaitu Toli-Toli sejak 2017. Semangat dulu. Jadi mungkin Pak Yuriansa tidak kenal saya. Jadi ini saja baru baru lihat mukanya Pak Yuriansa. Ternyata ada orang dari Waka juga yang bergabung guru olahraga ya ternyata di guru olahraga dari Cempa.
Kecamatan Cempa orang Iya. Waka. Ya Satu mohon maaf. kecamatan, Bu, satu kecamatan. Di Labolong Kecamatan tempat tapi tinggalnya, cuma ya. tempat mengajarnya di Kecamatan Cempa, Bu. Oh iya tapi orang asal Waka. Ya saya orang asli Pak. Oh, kalau saya orang asli Labolong, Bu, asli Oh, Labolong. Kecamatan Matira ya orang Sompe. mana asli. Cuma selama ini tidak perkenalkan, hanya nama diperkenalkan, sekolah tidak diperkenalkan. Begini Pak, kendala saya di sekolah, saya perhatikan anak-anak di sekolah saya atau entah sekolah mungkin kayak sekolah di sini sama semua barangkali. Biasanya kita pelajaran senam Pak, tapi anak-anak ibu guru main bola ibu guru. Ini minatnya hanya di bola saja, tidak mau senam. Jadi biasa kata nak, ini sebenarnya memang olahraga, ya bolanya sebentar, kita ambil materi yang sebenarnya dulu yaitu senam. Ibu, main bola saja ibu. Jadi kadang juga kita bagaimana ya? Bagaimana kita mengantisipasinya anak yang begini? Ya kadang juga ada yang tidak mau bermain, ada juga yang suka main bola. Jadi saya kadang bingung, ini anak sebenarnya main bola dia hanya main bola, pelajarannya atau bagaimana? Jadi bagaimana cara menindaklanjutinya yang begini nih Pak? Makasih. Iya, baik Ibu. Sebenarnya akan ada nanti materinya tertentu ini nanti, tapi tidak apa-apa saya sedikit menjawab sesuai dengan pengalaman-pengalaman kami yang kami dapatkan Bapak Ibu. Tidak apa-apa kami sedikit share sambil menunggu waktu karena nanti masih ada slide berikutnya yang ingin akan ditampilkan Ibu. Tapi tidak apa-apa sedikit saja Ibu. Kalau pengalaman kami itu Ibu di sekolah, bila mana kami dapatkan murid seperti ini yang memiliki keinginan atau kemauan satu saja, yaitu sepak bola, dan memang itu biasanya terjadi pada murid laki-laki ya Ibu. Ya tentu itu kita harus memberikan penjelasan baik, melakukan pendekatan secara persuasif tanpa harus memberikan kekerasan kepada mereka. Pada dasarnya murid itu Ibu kalau di dalam kelas sebelum mereka keluar jelaskan dengan baik tujuan, kalau perlu putarkan proyektor, tampilkan modul belajar kita, target belajar kita sebenarnya apa untuk hari ini, sehingga mereka itu mengetahui oh ternyata guru juga punya target pembelajaran. Dia tidak melulu mengerjakan sepak bola, voli, maka itulah perlunya ditampilkan kepada mereka, diperdengarkan kepada mereka atau diperlihatkan kepada mereka tentang perangkat yang kita miliki, bahwa ini anak-anak sekalian, guru itu tidak sekedar mengerjakan satu materi saja, tetapi guru PJOK itu dituntut untuk menyelesaikan beberapa materi, bukan saja sekedar sepak bola, bola voli, dan lain-lain anak-anak sekalian. Jadi banyak hal. Jadi guru sama dengan kalian. Kalian juga ingin ini, ada ingin sepak bola, ada ingin takraw, ada ingin senam. Memang ada, sama dengan guru. Guru akan mengajarkan seperti itu juga. Jadi berbagai macam harus diajarkan, bukan satu saja. Ya, saya kira itu saja Ibu, pendekatan secara persuasif, penjelasan mungkin lebih utama ke murid kita Ibu. Sekian Ibu. Lanjut ada? Kalau kita tidak ada lagi, kita lanjut ke slide berikutnya ya, karena masih ada beberapa slide yang harus kita target habiskan sampai jam 3 nanti. Ya. Apa ya namanya? Silaw ka Jeno. Ilangnya apa na lang suara lang. Lang suara lang suara. Mereka tuh tim biru tapi adanya di zona merah. Pada. Iya sih benar di zona merah. Benar juga ya. Gitu sih. Apa di Korana deh juga tuh. Undangannya Bapak.
Sila je. Ini kelelon tua. Silau kak. Ini sudah tampil Bapak Ibu? Iya, sudah Pak, sudah. Bisa saja Bapak Ibu. Kemudian, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Itu pertanyaan pada slide. Itu sudah tampil semua di hadapan Ibu. Ya, di situ ada penjelasan hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut, Bapak Ibu? Kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan tentang pertanyaan ini, Bapak Ibu? PJOK sebagai suatu bentuk hiburan. Apakah Ibu sependapat dengan pernyataan ini atau Ibu justru bertolak belakang dengan pernyataan ini? Ada yang ingin mengajukan tangan, menjelaskan, memberikan pendapat sedikit. Apakah hiburan ini merupakan satu apakah ini PJOK suatu hiburan atau bukan menurut Bapak Ibu? Jadi betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan. Nah, silakan kalau ada yang berkeinginan untuk menjawabnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Yuriansa. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang ini Pak yang ditanyakan, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Kalau menurut saya sih pribadi Pak, karena memang di sini kalau saya lihat anak-anak, kalau memang guru PJOK-nya tidak hadir, dia itu merasakan betul-betul memang merasa kecewa sekali, begitu Pak kira-kira. Karena pas kemarin itu kalau misalnya kita tidak datang, padahal minggu depannya kita hadir, di minggu depan sebelumnya itu kita tidak hadir, itu merasakan kesenangan yang luar biasa begitu Bapak. Sampai-sampai dia bersorak, berteriak, guru penjas datang. Jadi di sini saya bisa katakan Pak bahwa saya ini sependapat dengan apa yang dikatakan ini bahwa guru PJOK ini sebagai hiburan, karena memang anak-anak itu saya lihat merasa terhibur begitu Pak, memang atau gembira riang ketika guru PJOK itu hadir pada saat mata pelajaran tersebut Pak. Terima kasih. Ya, saya kira saya sependapat dengan Bapak. Memang begitu juga yang dirasakan dengan murid kami. Bahkan 1 hari atau 2 hari sebelum olahraga, biasanya mereka itu bertanya, Bapak hadir besok atau hadir di olahraga? Nah, itu Pak. Pertanyaan mereka seringkali kami dapatkan, Ibu Bapak. Silakan ada tambahan dari Ibu Nurhamdayani, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya sependapat dengan Bapak Yuriansa dan Pak Fasil. Kalau guru PJOK menurut saya itu guru yang paling dirindukan. Itu menurut saya pribadi. Seperti di daerah saya Pak, kan termasuk daerah, jadi biasa kalau saya baru datang itu anak-anak lari bilang, oh ibu datang. Semakin alangkah senangnya anak-anak itu sebelum ke sekolah ini baru datang dari kampung, masuk kampung ceritanya, anak-anak begitu bahagianya melihat kita sebagai guru PJOK. Dan mungkin peran kita sebagai guru PJOK, karena mungkin PJOK berbeda dengan pelajaran lain, kita kebanyakan berinteraksi di lapangan, jadi mungkin mereka menilai pembelajaran PJOK itu pembelajaran untuk menghilangkan stres yang selama mungkin beberapa hari belajar di kelas dan akhirnya kita ke lapangan hore, ya mungkin merasa lepas gitu. Betul Ibu, apa yang Ibu memang sampaikan, memang terkadang itu murid merasa bahagia, merasa bergembira ketika mereka itu PJOK yang diajarkan. Sama Bapak Ibu, murid kami di sekolah, bahkan kalau kami itu tidak masuk mengajar 1 hari untuk PJOK, mereka itu biasa langsung, Bapak tidak hadir lagi kemarin. Nah itu mereka merasa kesal. Seakan-akan dia luapkan bahwa kita ini tidak olahraga karena
Bapak tidak hadir. Tapi kalau saya sih Bapak Ibu, saya biasa tetap memberi pesan kepada wali kelasnya untuk tetap keluarkan mereka dengan pengawasan ketat, kemudian tentu dengan alur-alur olahraga yang seharusnya, karena kalau di sekolah kami itu Bapak Ibu senantiasa kami mengikuti aturan dengan cara tentu ada kesepakatan tertentu dengan murid kami. Jadi kalau kami tidak ada Bapak Ibu, tetap mereka olahraga, tapi tetap pengawasan oleh guru. Hal-hal yang ringan saja Bapak Ibu, senantiasa dalam mengikuti pemanasan dinamis dan pemanasan statis, lari pelan-pelan, itu saja. Kemudian melakukan kegiatan untuk kelas rendah itu biasa kami itu arahkan untuk melakukan gerakan baris berbaris, cukup hadap kanan, hadap kiri, bagaimana itu siap secara berkelompok. Itu yang kami lakukan ke mereka ketika kami tidak ada di sekolah, dan guru yang mengawasnya atau wali kelas mengawasnya diminta untuk difotokan, diminta untuk divideokan, kemudian mengirim ke saya. Jadi mereka tetap dalam keadaan olahraga juga, meskipun tidak ada gurunya yang bersangkutan Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Baik, masih ada tambahan sebelum kita beralih ke slide berikutnya. Coba kita lihat pernyataan berikutnya ini sangat penting. Ini apakah betul PJOK itu kebugaran? Ini kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa mencapai hanya dengan PJOK? Ini sering dimunculkan di 2 kali pertemuan kita sebelumnya yang belum direkam. Ada Ibu bisa menjelaskan ini? Apakah kenyataannya selama ini di sekolah Bapak Ibu masing-masing itu PJOK sudah digunakan sebagaimana seharusnya, dan tujuan kebugaran itu sudah tercapai yang seharusnya? Nah, silakan. Ada Ibu yang bisa menjelaskan, bisa angkat tangan, kemudian menjelaskan tentang pernyataan ini. Saya kira ini bisa terjadi di semua sekolah, semua di tingkat satuan pendidikan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, silakan. Ada yang ingin menjelaskan tentang slide ini, slide ke-10, apakah betul PJOK itu satu bentuk kebugaran? Dan apakah sudah terlaksana kira-kira di sekolah? Bisa Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan tentang ini? Silakan Ibu berbicara, menyampaikan pendapatnya. Bapak Ibu silakan menyampaikan pendapatnya. Apakah ini sudah terjadi di sekolah kita masing-masing? Yang ini. Kalau kulihat ini Pak Yuriansa ini sepertinya dalam keadaan kurang sehat ya Pak? Iya, musimnya Pak, flu dengan batuk gitu. Itu nih, tentara dari suara Bapak di sini. Sama ya, musimnya Bapak Ibu. Nah, di penghujung nanti kegiatan ini kita Bapak Ibu tentu kita akan sepakat, kemudian tentu kita akan memilih ketua kelas untuk pengatur kita beberapa bulan ke depan Bapak Ibu. Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Ini kenyataannya apakah guru PJOK itu sudah sudah memberikan kebugaran di sekolah masing-masing? Apakah selama ini PJOK cuma hanya digunakan ketika waktu untuk membersihkan, atau ketika ada kerja-kerja yang mau diangkat baru digunakan ini PJOK? Bagaimana pandangan Ibu tentang pendapat ini Bapak Ibu? Ada yang bisa sedikit menjelaskan atau mengutarakan pendapatnya, mengulas tentang kegiatan ini? Silakan dengan hormat disilakan ke Ibu Nur Handayani. Silakan diaktifkan mikrofon dan sampaikan pandangannya. Tadi mungkin ini salah satu pendapat dari saya. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Menurut saya betul. Karena kebugaran itu bisa diartikan sebagai aktivitas fisik yang
yang dilakukan dan tidak tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Jadi menurut saya kegiatan pembelajaran PJOK dilakukan di sekolah merupakan bagian dari kebugaran karena hal itulah yang dilakukan. Berbeda dengan ini seperti yang gambar-gambar seperti ini, misalnya membersihkan, ya bisa juga dikatakan kebugaran karena melakukan aktivitas fisik, tetapi pembelajaran PJOK itu memiliki sistematis, artinya pada saat kita mengajar, misalnya kita melakukan pemanasan dulu, kemudian ke inti, kemudian pendinginan. Jadi menurut saya di pembelajaran PJOK itu merupakan bagian dari kebugaran. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya sependapat juga dengan Ibu bahwa memang kebugaran itu ada pada PJOK, tapi kalau dilihat dari segi gambar ini memang bentuknya bergerak, tetapi betul tadi yang disampaikan Ibu, PJOK itu khususnya untuk kebugaran itu ada kegiatan secara terorganisir atau secara sistematis, seperti ada pemanasan, ada gerakan inti, dan ada pendinginan. Tapi kalau cukup membersihkan saja, gerakan tidak teratur, disuruh ini pakaian olahraga tetapi tidak tahu apa dibikin di dalam kelas, ini memperlihatkan bentuk kegiatan yang cenderung sebenarnya bergerak tetapi tidak bugar. Itu mungkin itu sedikit penegasan. Baik, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Pak, saya juga sependapat dengan Ibu Hamdayani, meskipun ini di dalam gambar ini memang seperti kita ketahui bahwa di dalam aspek kebugaran jasmani itu ada 5 Pak, misalnya kekuatan, daya tahan, kelincahan, kecepatan, dan keseimbangan. Namun di gambar ini, maksudnya secara tidak langsung memang ini secara kalau misalnya kita angkat sampah, angkat apa, itu termasuk di dalam kekuatan, cuma tidak sistematis Bapak, gitu kan. Seharusnya memang tadi yang dibahasakan Ibu Nur Hamdayani bahwa kita harus melalui dulu untuk gerakan-gerakan yang dimana statis baru masuk yang berat dinamisnya begitu Pak. Jadi kalau di sini biasanya kita itu anak-anak kalau misalnya untuk disuruh dulu pungut sampah atau apa itu termasuk dengan gerakan-gerakan kecil begitu Pak. Nanti kalau misalnya memang berkelanjutan nanti kita alihkan lagi ke pemanasan yang lebih berat baru bisa bekerja lagi yang lebih berat, misalnya menggali atau apa ada yang mau digali begitu Pak. Iya betul Bapak. Ya, dalam saya juga sependapat dengan kedua peserta. Ibu sampaikan itu betul sekali dan benar sekali, dan itulah terjadi di sekarang ini Bapak Ibu, dan itu kita sangat menghindari. Semoga PJOK ini, mata pelajaran PJOK ini jangan sampai dianggap sebagai mata pelajaran yang tidak penting, jangan sampai dianggap satu pelajaran yang dikesampingkan di satuan pendidikan kita. Bagi pembersih-pembersih ketika ada kegiatan ini dibersihkan, tunggu jadwalnya PJOK. Itu sama sekali terlintas atau tidak pernah terungkap di guru-guru yang lain yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Karena sangat riskan kalau seumpama contoh ada pohon yang mungkin yang rimbun sekali yang ingin dibabat, yang ingin dirapikan, tapi gurunya bilang tunggu nanti waktu dibersihkan. Itu sama sekali secara tidak langsung itu melecehkan mata pelajaran PJOK sebagai bentuk mata pelajaran yang sebenarnya sangat memberikan pengaruh baik terhadap gerakan atau kognitif terhadap peserta didik Bapak Ibu gitu. Baik Bapak Ibu, sekira cukup untuk saat ini. Kita akan berikutnya. Ini tantangan utama PJOK sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil? Ya, sudah tampil ya. Ini pertama itu tantangan utama PJOK Bapak Ibu adalah tantangan krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita. Apa esensi mata pelajaran ini dan sebagai bagian dari kurikulum. Ini suatu yang cukup menarik untuk kita bahas.
bahwa ternyata selama ini PJOK itu masih belum bisa mendefinisikan sebenarnya siapa itu guru PJOK dan apa itu peran utama PJOK. Kemudian apa pelajaran ini. Minta maaf ini Bapak Abdul Hamid, apa kendala Bapak Ibu? Sering keluar masuk atau mungkin jaringan yang tidak stabil ya Bapak Ibu? Bapak Abdul Hamid bisa sedikit menginformasikan masalah masalah jaringan kah atau ada hal-hal yang lain Bapak Ibu? Ya. Bapak Abdul Hamid. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Bapak. Dengaran Pak? Iya, silakan. Dengar. Ya, minta maaf Pak sebelumnya nih Pak, karena dari tadi saya mungkin keluar masuk ruang meeting. Iya, ada apa-apa Bapak? Begini Pak, karena kan saya kan sekarang di rumah Pak, jaringan juga tidak terlalu mendukung Pak. Iya betul. Saya sering tadi keluar masuk. Iya, nggak apa-apa Pak. Yang penting kita punya masalah keteraturannya, nanti Bapak keluar masuk nanti distabilkan, nanti suatu saat mungkin sudah bisa stabil. Makanya kita nanti ini coba semua waktu, waktu jam 10, jam 12 atau sudah asar atau sudah maghrib. Nanti mana yang bagus kita semua cari ini Bapak. Itu. Terima kasih banyak. Iya, saya lanjut Bapak Ibu. Kemudian krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world. Kemudian krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, ini tantangan utama PJOK itu. Pertama itu krisis identitasnya. Di sini mungkin dimasuk krisis identitas. Kita sebagai guru PJOK belum bisa maksudnya menonjolkan orang PJOK bahwa seperti ini PJOK. PJOK tidak seperti yang dibayangkan dengan orang lain, cuma sekedar berlari tanpa tujuan, kemudian bergerak ke sana ke sini tanpa terkendali. Begitu dikasih bola silakan keluar, begitu dikasih alat olahraga silakan berhamburan keluar dari kelas. Ini terkadang ini terjadi ke kita semua dan perlu kita harus hindari, karena jujur saja Bapak Ibu, kalau kita memperlihatkan perilaku seperti ini, guru lain akan menilai bahwa guru olahraga seperti begitu. Padahal esensi daripada guru PJOK itu terlalu banyak Bapak Ibu. Tantangannya itu kita bagaimana kita membuat murid kita ini bisa bugar, tidak mudah lelah, tidak mudah sakit. Itu bisa terlihat kalau ketika upacara belum lama berdiri sudah banyak yang tinggalkan barisan, sudah banyak yang sakit perutnya katanya, sudah ada sakit lututnya dan sebagainya. Nah, inilah tantangan kita, bagaimana murid kita perilaku seperti ini bisa diubah. Belum tentu dia tidak bugar, mungkin saja karena rasa malasnya. Nah, inilah tantangan kita guru PJOK ini, meningkatkan kemampuan. Selain meningkatkan kepercayaan diri mereka, tentu kita harus meningkatkan kemampuan dari segi psikis, psikologi, dan dari segi fisik. Jadi semuanya PJOK yang bertanggung jawab ini. Bagaimana anak ini bisa belajar selama mulai dari jam 7.30 sampai 12.05 yang dalam keadaan tetap bugar, dalam keadaan sehat. Maka itulah dikatakan guru PJOK yang bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Ini termasuk krisis identitas. Kemudian krisis arah. Nah, ini seperti tadi dijelaskan arah itu sudah jelas. Dikasih seumpama contoh, tadi Ibu Arda memberikan bola muridnya, tapi selalunya mau bola. Kita tidak mampu memberikan edukasi kepada mereka, kepada murid kita, bahwa begini anak-anak sekalian. Sebagai guru juga punya tantangan untuk kita melakukan semuanya jenis kegiatan. Bukan saja olahraga yang harus, olahraga bola yang harus diajarkan, tapi banyak jenis olahraga yang perlu kita ketahui, termasuk di dalamnya masalah kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan kebersihan sekitar sekolah kita. Itu. Kemudian fokus apa yang kita mau capai. Betul, kalau slide ini memaparkan bahwa terlalu banyak capaian, ya betul Bapak Ibu.
Kalau masalah capaian mungkin banyak, apalagi kalau mungkin guru PJOK yang merangkap sebagai bendahara, guru PJOK yang merangkap sebagai operator, dan lain sebagainya. Ini satu juga tantangan, seperti hanya dengan saya Bapak Ibu, saya di sekolah itu operator juga, jadi terkadang itu murid saya itu tidak apa namanya ya, saya tidak maksimal dalam memberikan proses pembelajaran ke murid-murid saya, karena mungkin ada kerjaan tambahan yang mungkin sebenarnya bukan tanggung jawab utama, tetapi menjadi hal yang sangat riskan karena yang dikerja adalah data-data murid dan data-data guru, termasuk data-data kepala sekolah. Tapi tetap disyukuri dan tetap berusaha maksimal dengan kemampuan diri kita untuk bisa menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai simpel saja Bapak Ibu. Tujuan kita capai bagaimana murid kita ini bisa menjalankan apa yang kita sampaikan, meskipun mungkin kita terkadang tidak masuk secara 100% kehadiran kita di sekolah. Tapi minimal kita bisa menginspirasi murid kita. Kalau tidak ada Bapak Guru, kalian tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar daripada seharusnya, termasuk mencederai diri sendiri, mencederai teman atau orang lain. Keteraturan tetap dalam keadaan terjaga Bapak Ibu. Itu. Bapak Ibu, waktu kita itu hampir sudah jam 15. Sisa kalau tidak salah ini sisa 24 menit. Kita akan akhiri kegiatan ini Bapak Ibu. Saya percepat saja karena target kita harus selesai slide. Kemudian kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran adjustment peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan garang, olahraga, dan bermain secara aktif. Nah ini tadi kesimpulan dari slide yang tadi kita pelajari, bahwa tujuan utama PJOK itu ada yang mendorong, mendukung, kemudian mampu dipandu secara pedagogis, kemudian disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran. Kalau mereka mengerti bahwa kebugaran seperti ini, bermain secara aktif, berolahraga dengan baik, mereka pasti dengan sungguh-sungguh mengikuti proses kita di proses pembelajaran mata pelajaran PJOK Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Ada involving melawan engineering atau having fun melawan enjoying. Nah ini. Enjoying tidak dapat terlibat tapi juga berkomitmen berperan. Sedangkan enjoying tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakan. Ini Bapak Ibu. Kemudian perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Tujuan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Sekali lagi dalam proses pembelajaran itu kita harus berpusat terhadap peserta didik kita. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan stabilitas. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid yang harus yang kondisi yang diharapkan ya. Pembelajaran untuk semua peserta didik, jadi tidak memilih-milih bahwa murid ini, murid A, murid 1 yang hanya kita senangi, harusnya semua mendapat perlakuan yang sama. Bahkan yang lain berlainan fisik pun harus mendapat perhatian bagaimana cara kita yang kondisinya fisiknya yang mungkin tidak sempurna seperti yang lainnya, kita mempersiapkan metode pembelajaran yang terpisah yang mungkin tidak sama dengan sepenuhnya dengan yang diajarkan kepada murid-murid kita yang normal. Kemudian pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat ini. Tapi aktif sepanjang hayat ini bukan berarti aktif terus-menerus tanpa kontrol, tanpa bimbingan, tanpa pengawasan, karena PJOK ini memang sangat rentan juga dengan cedera. Jangan sampai murid-murid kita di sekolah kita berlari-berlari, kemudian tanpa pengawasan kita,
mereka terjatuh, terbentur di tiang-tiang, terbentur di tembok, utamanya yang kelas-kelas rendah, yang mungkin main-main didorong-dorong sama temannya, selalu dalam pengawasan kita. Meskipun mereka mungkin bukan mata pelajaran PJOK, tetapi tugas kita juga untuk terus mengawasi mereka. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika mapel PJOK ke peserta didik Bapak sekalian, arahkan nasihati mereka, jangan bosan-bosan untuk melakukan kepada mereka bahwa jangan melakukan tindakan yang di luar daripada yang diharuskan. Sama sepertinya dengan berlari-lari tanpa tujuan, dorong-mendorong teman-teman yang lain, itu sama sekali tidak diinginkan dan sangat-sangat tidak diharapkan, karena cedera senantiasa mengintai murid-murid kita di sekolah. Dan semoga ini tidak terjadi pada murid-murid kita semua. Karena kalau mereka cedera, tentu yang menjadi sasaran utama adalah bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Kemudian tujuan dan program. Mengembangkan kompetensi guru PJK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian mengingatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru mengaku PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK dan berkualitas. Kemudian peserta didik ya, ada chat ini Bapak Yuriansa bisa dinonaktifkan dulu ya. Kemudian peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ini Bapak Ibu. Saya kira ini jelas ya Bapak Ibu, sudah slide awal tadi sudah dijelaskan juga. Ini tugas Bapak Ibu nanti adalah melakukan aksi, kegiatan atau mengerjakan atau belajar mempelajari modul 2.1 di LMS masing-masing Bapak Ibu. Jadi klik modul, kemudian pilih 2.1 dan kerjakan segala bentuk yang bisa dikerjakan di dalamnya Bapak Ibu. Ini atau ada yang sudah mempelajarinya, karena ini sudah memang terbuka jauh-jauh hari sebelumnya. Ini sudah terbuka Bapak Ibu. Ini. Kemudian tugasnya Bapak Ibu selanjutnya dari segi praktek di lapangan, Bapak itu diharapkan melakukan praktek pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit di lapangan, di video tanpa henti, tanpa diedit, tanpa diubah. Jadi mulai dari proses pertama sampai dengan proses akhir selama 30 menit Bapak Ibu. Kemudian keduanya, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas, ketika Bapak di dalam kelas atau Ibu di dalam kelas, atau ketika Bapak Ibu langsung di luar kelas. Jadi ini bisa Bapak Ibu di dalam kelas atau bisa di luar kelas. Kalau kebetulan pelajaran PJOK-nya Bapak Ibu berhubungan dengan masalah kesehatan, masalah kebersihan, mungkin itu yang di dalam kelas. Tapi kalau berhubungan dengan masalah praktek, mungkin Bapak Ibu lakukannya di luar kelas atau di lapangan sekolah Bapak Ibu. Itu. Jadi lanjut. Harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga 3 kaki atau yang segitiga itu dengan sudut pandang tetap, atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi terlihat semua itu murid nanti Bapak Ibu divideokan beraktivitas. Tetapi sebelumnya tentunya harus ada pengarahan-pengarahan dari Bapak Ibu sebagai pengarah. Kemudian suara guru harus terekam jelas. Jadi guru itu harus memberikan penyampaian, harus memberikan pelajaran kepada muridnya dengan suara yang jelas, dengan intonasi dengan jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, Bapak Ibu dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Bapak Ibu dapat memanfaatkan handset dengan telepon genggam yang terhubung online
dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Lanjut. Kemudian yang poin ketiga, poin keempat, unggah perencanaan pembelajaran RPP atau belajar di link rekaman pembelajaran di LMS. Jadi sudah satu tadi tugasnya memvideo murid, kemudian unggah kegiatan tersebut. Bukan kegiatan dulu ya, bukan kegiatan yang diunggah, tapi unggah dulu perencanaannya. RPP Ibu itu unggah, atau modul ajar Bapak Ibu itu unggah, kemudian salin linknya. Cara menyalin link itu bisa Ibu masukkan dulu ke Drive. Kemudian Drive Ibu, kemudian salin linknya di dalam, kemudian salin di LMS milik Ibu masing-masing. Begitu pula dengan video nanti silakan dulu dibuatkan linknya. Karena ada tempatnya untuk diakses linknya. Lanjut Bapak Ibu, masih ada ini. Batas waktu pengunggahan 18 Oktober. Ini untuk gelombang 1, untuk gelombang 2 itu 22 Oktober. Pada saat elaborasi isi modul itu jadwal terakhirnya untuk mengupload tugas, yaitu tanggal 22 Oktober. Kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Ya, kita lihat. Ya. Ini nanti tugasnya Bapak Ibu. Nanti saya kirim di chat saja dulu. Kita kerja di chat. Ini tugasnya adalah ada 3. Apa harapan Ibu yang dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Atau nanti saya kirimkan aplikasi Padlet. Ibu bisa isi nanti itu dan kerjakan setelah sesi ini Bapak Ibu. Atau lebih gampangnya Ibu chat saja. Silakan catat pertanyaannya Ibu. Apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Bisa semua dilihat pertanyaannya Bapak Ibu. Kasih ke pulpen para sama buku. Coba kok. Pulpen sama buku. Coba Ki. Cepat Ki. Apa harapan Bapak Ibu dapatkan? Pagi para anak. Kasih ke saya tasku. Parah ya. Para. No.
Kasih kertas para. Pertanyaannya ada di slide di kolom chat ya Bapak Ibu, bisa dilihat di situ. Silakan buka chatnya Bapak Ibu, atau bisa Bapak Ibu yang mungkin kurang berkemampuan untuk ini, silakan ditulis. Bapak Ibu bisa mengirimkan melalui chat pribadi, Bapak Ibu bisa tuliskan di kertas, kemudian mengirimkan ke WA saya, bisa Bapak Ibu. Yang berkemampuan mungkin bisa di kolom chat. Mungkin berikutnya akan kita tampilkan Quillette atau Jamboard atau Figma atau Google Doc. Waktu kita hampir berakhir ya Bapak Ibu, supaya bisa lebih dipercepat Bapak Ibu. Saya lanjut ke slide berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat di kolom chat. Lihat, pena kolom chat nama buka. Loncat. Oh, loncat mah. Kolom chat ada di kolom chat. Buka kolom chat yang ada dekat gambar peserta, yang ada gambar segitiga di layar Bapak Ibu. Apa? Kami buka kolom chat. Baik Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung kegiatan. Nah, ini kesepakatan yang perlu kita sepakati bersama. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, kemudian berpartisipasi penuh. Kemudian kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam, atau 6 dalam keadaan senang dan bahagia Bapak Ibu. Bagaimana dengan kesepakatan ini Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau kita kesepakati secara langsung Bapak Ibu? Sepakat saja Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Kesepakatan ini kita sepakati secara bersama. Sepakat Pak. Sepakat? Sepakat. Ya, baik Bapak Ibu, sepakat. Tapi sebelum kita sepakat ini Bapak Ibu, saya harapkan ada ketua kelas di kelas kita ini. Saya kira mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menjadi ketua kelas, silakan Bapak Ibu. Atau ada yang ingin ditunjuk sebagai ketua kelas, silakan Bapak Ibu. Pak Yuriansyah Pak, sebagai ketua kelas. Ya, bisa. Ada yang lain? Kita ajukan dulu beberapa nama Bapak Ibu. Kalau ada, silakan dari laki-laki maupun dari perempuan. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Ya silakan Ibu Harda. Ada pendapat? Ya, ada Kak juga. Bapak Yuriansyah kita kelas. Hamdayani. Ada Kak Ariansa. Ya. Ada Bapak Muhammad Ansar juga boleh. Ya, perempuan juga bisa Pak. Silakan Bapak Ibu berpendapat. Kita bebas berpendapat sesuai dengan kesepakatan ini.
Jadi siapa Bapak Ibu? Kita sepakat siapa Bapak? Ibu Arda tadi mau bicara, silakan Ibu Arda. Bagaimana yang lain? Yuriansyah, Pak. Ya. Yuriansyah, SPD. Yang muda. Ya muda-muda dan bapak-bapak. Karena kalau Iya. ibu-ibu Pak banyak ya ada anaknya atau yang belum pindah masakan. Kalau ini Pak, bisa ini waktu. Ya, pendapat bisa diterima ya. Jadi kita patenkan Bapak Ibu ya untuk ketua kelas di kelas 004 diseminasi PKG PJOK tepatnya pukul 14.55 waktu Indonesia Tengah diputuskan secara sepihak bahwa yang menjadi ketua kelas untuk 004 Kabupaten Pindrang adalah Bapak Yuriansyah. Bersedia Bapak Yuriansyah? Tapi Pak, mungkin ini saya Kak kendala masalah jaringan Pak, kadang terlambat masuk Pak atau jadi mungkin ada yang lain yang bisa Pak. Kalau biasa terkendala Pak, lambat juga masuk apa begitu Pak. Dan mungkin ketua kelas ini harus jadi contoh atau Tapi jadi mudah-mudahan apa. berikutnya Bapak tidak memiliki kendala. Ini bisa dimaklumi. Atau Ibu Nur Handayani Ya, atau Nur Bapak Handayani Muhammad saya Pak, karena dia atau Bapak Henry Saudu. selalu on time itu dia Pak. Enggak Pak. Kalau saya Pak terus terang kalau di daerah tempat saya itu Pak jaringannya tidak bagus. Ya. Tapi selama ini sudah bagus Bu. Kolaborasi Pak, kita akan kolaborasi. Kan ada chat grup. Jadi insya Allah kita, ada grup. kita kan sudah satu. Oke. Ibu Nur Handayani. Siapa ya Bapak Ibu? Kita sepakat siapa? Pak Yuriansyah saja Pak. Nanti saya di belakangnya Pak Yuriansyah. Oke. Sudah aman kalau ada begitu, ada penjaminan. Apa maksudnya Bu di belakangnya? Maksudnya mungkin kalau ada pekerjaan, mungkin Ibu Handayani yang mengambil alih kalau sempurna, Bu Yuriansyah yang berhalangan atau selesaikan ini. Apa sebetulnya tugas jadi ketua kelas Pak? Kalau selama ini Bapak Ibu diseminasi kemadian itu untuk ketua kelas sebenarnya sih pengatur saja dalam kelas. Dia menginformasikan ke teman-teman yang tidak masuk segera masuk. Dia yang menelusuri kenapa tidak masuk, kemudian melaporkan kenapa masalahnya, kenapa belum masuk, kenapa lambat, harus masuk di room. Itu tugasnya Bapak Ibu. Begitu pula ketika tatap muka, kenapa selalu izin, kenapa selalu keluar dari ruangan, itu semua tugasnya ketua kelas. Nah, ini yang saya takutkan Pak, jangan sampai ketua kelasnya yang hilang ini kalau misalnya saya Pak. Tapi kalau selama ini Bapak, ini Pak Yuriansyah, saya ikan ini kan sudah 4 kali ya dengan ini. Pertemuan yang tidak terekam 2 kali, pertemuan yang terekam 1 kali ini. Saya lihat keaktifannya semuanya bagus Bapak Ibu. Cuma memang harus kita ada yang diangkat sebagai ketua kelas Bapak Ibu. Karena tidak mungkin semuanya ketua kelas atau semuanya anggota. Ya, sepakat Pak Yuriansyah ketua kelas, Ibu Nur Handayani sebagai wakilnya. Ya. Kalau tidak ada kesepakatan di sini Bapak Ibu, nanti itu lanjut dicat lagi. Jadi harus diputuskan memang untuk sebelum berakhir ini Bapak Ibu. Oke, siap Pak. Tapi seperti tadi Ibu Handayani siap di belakang begitu Pak ya. Oke, selamat ya Bapak atas dipilihnya sebagai ketua kelas diseminasi PJOK kelas 004 Kabupaten Pindrang. Ya, lanjut. Ini kita sudah bungkus, sudah sepakat bersama. Ini kesepakatan ketua kelas yang perlu ingatkan ini. Pertama, menyalakan kamera. Kemudian mematikan mikrofon ketika belum disuruh. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar.
Jadi tidak usah panik, kalau seumpama keluar masuk, mungkin tidak perlu panik Bapak Ibu, karena itu sudah dijelaskan tadi gangguan teknis adalah sesuatu hal yang wajar, itu. Kemudian dilanjut nanti di tatap maya modul 1, tapi silakan Bapak Ibu pelajari masing-masing di modulnya Bapak Ibu. Saya kira sudah ada di situ. Saya stopkan dulu 1 kali di sini, kemudian saya masuk sedikit meskipun lewat jamnya Bapak Ibu. Minta maaf, memang kegiatan seperti ini terkadang tidak tepat pada waktunya karena mungkin kegiatan kita ini berjalan begitu dinamis sehingga banyak hal-hal yang perlu kita bincangkan secara bersama-sama, kemudian tidak lepas daripada esensi yang seharusnya Bapak Ibu. Sambil menunggu salat asar, sedikit saya tampilkan untuk modul 1.1 ya Bapak Ibu. Jadi selamat kepada Bapak Suryansa SPD yang menjadi ketua kelas kita. Jadi teman-teman ini punya ketua kelas yang baru, mungkin yang pertama setelah selesai dari perguruan tinggi, baru dapat lagi ketua kelas baru ya Bapak Ibu. Ya itu. Kecuali mungkin guru penggerak, mungkin juga sistemnya yang sama. Karena jujur Bapak Ibu, saya sendiri belum masuk di guru penggerak. Mungkin karena sesuatu kesibukan yang mungkin tidak ini, sehingga belum berkesempatan untuk masuk meskipun sudah berulang-ulang kali mencoba untuk masuk sebagai guru penggerak Bapak Ibu. Itu. Namun belum mungkin ada rezekinya ke sana Bapak Ibu. Sedikit izin Bapak Ibu untuk saya selesaikan 1.1 sebelum kita mengakhiri kegiatan kini Bapak Ibu ya. Minta maaf sebelumnya Bapak Ibu. Ini lanjut Bapak Ibu, ini slide-nya ada 14 slide Bapak Ibu. Ya. Ini juga ada kita pelajari di modul tak. Bisa kita baca-baca di modul Bapak masing-masing. Saya buka-buka saja yang ini. Agenda mengenai refleksi mengapa dan apa. Kemudian analisis cerita. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya menurut Albert Einstein. Kemudian mengenal refleksi itu apa dan mengapa. Itu Ibu. Kenapa harus ada refleksi? Kemudian mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kemudian tindakan seorang guru, tindakan rutin itu mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Kemudian refleksi yang dilakukan adalah tindakan reflektif, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, dan lain-lain Bapak Ibu. Lanjut, slide 8, karakteristik praktik mengajar reflektif. Silakan dipelajari Bapak, Ibu, memiliki fokus, tujuan, konsekuensi, dan proses pembelajaran yang kita lakukan. Menggunakan siklus monitoring, kemudian evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan, kemudian seterusnya Bapak Ibu. Ini ada di modul Bapak Ibu ya, silakan pelajari Bapak Ibu. Kemudian analisis cerita.
Nah, ini nanti cerita mau diselesaikan. Paraga adalah guru PJK yang atletis, energi dan antusias. Paraga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Paraga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagaimana tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda sebagai setinggi apa murid harus melompat untuk menempatkan bolanya ke ring basket. Itu. Dijawab ini di LMS ya Bapak, hal itu. Bagaimana praktik mengajar dilakukan oleh Paraga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJK Ibu Bapak selama ini. Apabila Ibu Bapak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Itu. Silakan jawab di LMS Bapak Ibu. Kemudian ya, sampailah kita ke kata terima kasih. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tahap berikutnya. Terima kasih. Ya, itulah tadi Bapak Ibu pekerjaannya nanti kita selesaikan di LMS. Silakan berselancar di LMS mulai hari ini dan seterusnya. Yang bisa dikerjakan silakan dikerjakan. Yang belum bisa dikerjakan pasti tidak bisa terbuka dan tidak bisa dikerjakan Bapak Ibu. Jangan lupa slide demi slide dibuka. Slide 1, 2, 3 dan seterusnya Bapak dibuka supaya semua terpantau tugasnya. Sekian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum berpisah bisa foto-foto sebentar ya Bapak Ibu. Ya silakan. Bisa lihat foto tahu. Bisa foto tahu. Itu biasa. Ya silakan Ibu yang screenshot. Enggak? Sudah ya, silakan kirim ke grup Bapak Ibu. Oke, sekian Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mana nak petutukan? Apa yang meja? Ketumbana. Kademi. Daim. Asina mi tahu